The best Asus OLED laptop for creators. Oh, bisa kelihatan ya. Kita lihat itu FPS-nya antara 150 sampai 200-an. Nah, nice. Oke, jadi di sebelah saya ini adalah laptop yang baru aja saya beli dengan uang sendiri, jadi ini nggak disponsori. Dan ini adalah Asus VivoBook Pro 16X yang layarnya OLED. Mungkin justifikasi yang bisa saya kasih untuk beli laptop ini adalah, pertama saya penasaran dengan laptop yang layar OLED. Yang kedua adalah saya juga penasaran nih bagaimana rasanya menggunakan laptop yang berorientasi untuk content creator dan platform itu di Windows. Oke, nggak usah panjang lebar, kita akan buka laptop ini. The VivoBook Plus Environment, Go Green Save Green ya. Mungkin ini intinya sih packaging mereka, packaging bungkus ini maksudnya ini mudah didaur ulang. Tapi kan kayaknya hampir semua dus laptop itu sekarang sudah pakai yang cardboard gini ya, jadi sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang spesial. Oke, sini ada tulisan gede nih, The Best Asus OLED Laptop for Creators. Nah, ini langsung dihajar tiga pertama ini soal layar ya. 100% DCI P3, Pantone Validated Precision, lalu ada 70% less harmful blue light. Lalu baru kita ke bagian performa ya, full CPU, GPU performance. Ada NVIDIA Studio Driver ya, bener ini ada graphics card NVIDIA-nya yang 3050 ya tepatnya. Design for Adobe and more. Buku garansi. Lalu ini ada apa nih? Asus buku Wow the World. Oh, saya dikasih stiker-stiker kayak begini nih. Saya bukan anak yang terlalu suka menarik perhatian dengan stiker-stiker ditempel di laptop seperti ini. Ini kan idenya adalah punya stiker-stiker kayak gini tempel di bagian lid laptopnya ini ya. Oke, jadi ini yang terakhir. Yup. Oke, chargernya gede juga ya. Saya nggak tahu ini beratnya berapa, tapi mungkin di sekitaran 400 gram gitu. Sekarang kita akan buka kletek. Kletek karena saya suka bang review. Catokin. Oke, jadi ini laptopnya dan gimana ya? Saya berharap sebenarnya ini warnanya tulisannya putih, jadi ada tulisan ini. Saya nggak yakin apakah ketangkap kamera atau nggak, tapi tulisan Asus VivoBook Be Explorers Ready Set Go, Uncage Your Possibilities. Ini saya berharap sebenarnya jangan hitam di atas hitam gini lah, ini siapa yang bisa baca nih. Tapi di sisi lain saya juga nggak terlalu suka sih ada hashtag Be Explorers Ready Set Go. Sekarang kita buka laptopnya seperti ini. Meskipun luarnya menurut saya nggak terlalu oke, setidaknya dalamnya ganteng banget ini. Ini laptopnya, keyboardnya ini agak-agak warna abu-abu ya. Skin kayak gini, jadi ada hitam, abu-abu, lalu ada orange di kiri atas, ini escape ya. Saya kira ini mirip banget dengan skin warna keyboard dari Keychron ya. Kalau pernah dengar keyboard. Jadi di sini ada numpad, saya sebenarnya nggak terlalu suka numpad, tapi ya udahlah. Oke, ini mungkin saat yang tepat untuk saya kasih tahu speknya. Jadi saya pakai yang Ryzen 5 ya di sini. Ryzen 5 5600H, lalu ada Nvidia GeForce, saya pakai yang 3050. Lalu layarnya sudah Pantone Validated. Dan yang nggak kelihatan di sini adalah saya pakai yang modelnya RAM 16GB dan storage 512GB. Dan menurut saya itu sudah cukup banget. Dan kalau mau di-upgrade sebenarnya ini harusnya bisa ya ke 32GB RAM. Lalu di sini ada yang namanya Asus Dialpad ya. Jadi ini di laptop Asus yang lain sebenarnya dialpadnya itu dia fisik ya. Jadi ada tombol yang knob kayak semacam knob gitu yang bisa diputar-putar, tapi di sini menjadi bentuk yang touch sensitif seperti ini. Itu fungsinya banyak, tapi salah satu yang paling kelihatan itu adalah untuk mengatur settingan-settingan pada Adobe, misalnya Photoshop ya. Jadi misalnya mau mengubah ukuran brush, dan cara mengaktifkannya itu di sini pakai slide to turn on to off, jadi dari ujung ke sini. Oke, saya akan mulai nyalain laptop ini, tapi saya nggak bisa langsung pakai karena saya beli yang nggak ada Windows saja, jadi saya harus install Windows dulu. Dan ya, mohon tunggu sebentar. Windows ada di flash di sini. Oke, nah sekarang laptop sudah siap. Saya sudah install Windows, lalu sudah install Office,
lalu juga sudah install OBS untuk recording dan beberapa game untuk saya coba. Nah, untuk yang pertama ini saya mau coba nonton nih, gimana sih rasanya menonton video yang resolusi itu 4K di panel OLED ya. Setelah itu saya juga mencoba beberapa game lah untuk merasakan apakah ada bedanya kita menggunakan panel OLED seperti ini atau mungkin sama-sama aja dengan kita memakai panel LCD. Oke, nggak usah panjang-panjang, langsung aja kita coba pertama dari nonton video. Oh, bisa kelihatan ya. Sebentar sih kelihatan di sini yang bagian gelap itu benar-benar gelap ya, hitam banget. Sementara yang terangnya ya terang gitu. Jadi yang bagian sini pikselnya benar-benar mati lah. Sini kontras rasionya sempurna atau bisa dibilang mungkin hampir sempurna lah. Ya, ini sudah resolusi 4K juga. Ini supaya kebayang gimana kalau kita bandingin sama layar yang LCD ya. Oke, jadi kalau bisa saya bilang di sini antara OLED sama LCD IPS seperti ini kelihatan ya, bisa di sini secara kontras tuh beda banget. Kalau di sini tuh yang di OLED ini kelihatan kontras banget. Tapi di sisi lain saya juga notice ini entah efek dari OLED-nya atau efek dari mungkin kualitas panelnya. Jadi bisa kelihatan tuh kalau pantulan cahaya itu benar-benar kelihatan ya. Di maksimum brightness atau mungkin saya turunin sampai setengah ya. Jadi layar di OLED ini beneran mantulin bayangan saya banget ya. Jadi saya bisa ngeliat muka saya di layar sini, jadi saya kelihatan kan ya. Sementara kalau di layar LCD ini dia nggak terlalu lah. Apakah ini beneran masalahnya OLED atau cuma kualitas panel, saya kurang tahu persis. Tapi yang jelas di sini karena dia semakin gelap ya, jadi yang bagian hitam itu semakin gelap, artinya dia semakin bisa berkarakter menjadi mirip-mirip cermin lah. Nah, kalau yang LCD ini, kalau kita terangin lagi layar sih seperti ini, masalah pantulan tadi itu semakin tidak kelihatan. Sementara kalau di panel OLED ini, kalau kita naikin brightness sampai maksimum pun masih bisa kelihatan. Apalagi kalau ini kelihatan ada kaos hitam ya. Oke, jadi kesan pertama saya untuk layar OLED untuk keperluan nonton, ya memang secara kualitas warna itu lebih bagus ya. Tapi mungkin juga nih supaya OLED itu maksimal kualitasnya, maka panel yang digunakan juga harus benar-benar glossy lah, supaya kontrasnya benar-benar kelihatan. Nah, panel glossy ini yang mungkin agak bermasalah buat saya karena ya ini, saya itu harus brightness tinggi kalau mau nonton, terutama kalau kita tontonnya itu banyak bagian gelap ya. Oke, jadi berikutnya saya akan coba main CSGO ya. Ini salah satu game shooter yang mungkin bisa dibilang cukup ringan dibandingkan dengan game lainnya zaman sekarang. Ini tentu saja saya nggak bakal main dalam resolusi 4K karena ini grafis cardnya cuma cuma RTX 3050. Jadi saya main di Full HD aja, atau lebih tepatnya 1920x1200, kali ini 16:10. Full screen, tapi settingan sisanya tuh high. Ada beberapa yang saya disable seperti anti-aliasing, motion blur karena nggak terlalu suka. Tapi yang berat-beratnya kayak Uber shader, lalu tekstur model tuh saya set di high semua. Oke. Wow, ini kontras tinggi ternyata cukup membantu karena dia jadi apa ya, bisa membedakan mana yang objek dan mana yang musuh itu jauh lebih mudah lah menurut saya. Ya di settingan CSGO sebenarnya ada settingan buat meningkatkan kontras ya, tapi di sini makin kerasa lagi karena layarnya itu OLED. Kita lihat itu FPS-nya antara 150 sampai 200-an, dimana itu sangat tinggi. Dari belakang nyata. Ada spek yang belum saya sebutkan sebenarnya. Jadi response time dari layarnya Asus yang satu ini nih bisa dibilang cukup tinggi lah. Dia cuma 2 milisecond ya, mana itu sebenarnya sudah bisa dibilang cukup cocok buat gaming yang kecepatan tinggi seperti ini, seperti game-game FPS. Ya, game berikutnya adalah Apex Legends ya. Jadi ini bisa dibilang lebih demanding lah ketimbang CSGO secara grafis, dan kalau buat saya juga ini lebih kompleks secara permainan. Dan kalau di sini settingsnya kembali dia bukan 4K, jadi Full HD aja. Kembali ini ada limitasi pada graphics card ya, batasan graphics card. Tapi settingannya di high. Ini FPS-nya waktu dive itu sekitaran 40-an, dimana itu menurut saya cukup tinggi. Dan jangan lupa ini sambil screen recording ya, dimana itu ngabisin power juga, ngabisin tenaga CPU juga, sehingga jadi ada kerja ekstra dan bikin FPS-nya sedikit drop. Nah, tapi begitu udah sampai mendarat sih dia ngunci di 60, jadi ya bagus lah. Overall sejauh ini menurut saya cukup enjoyable secara pengalaman.
kelihatan lah environment tuh, yang environment Apex yang udah lebih berwarna, yang berwarna seperti ini udah kelihatan bagus. Dibikin jadi lebih kontras lagi. Oke, nice. Nah, nice. Mantap. Aduh. Mati. Oke, jadi begitulah kesan pertama saya memakai laptop 4K dengan panel OLED. Ini bukan review ya, ini baru impresi singkat saya, dimana mungkin dalam beberapa hari atau minggu ke depan saya akan bikin full review untuk laptop yang satu ini. Nggak cuma untuk layar, tapi untuk overall experience juga. Atau mungkin kalau kalian tertarik, bisa aja saya bikin semacam vlog pemakaian laptop ini sehari-hari sebagai student dan engineer, dan juga sebagai content creator. Saya sendiri jujur aja, ini pertama kalinya saya punya laptop yang berorientasi untuk content creator, dan sejauh ini menurut saya cukup menarik ya untuk dibahas lebih lanjut. Satu hal yang menurut saya itu sangat perlu diperhatikan kalau Anda itu mau beli laptop dengan layar OLED ya, itu bisa jadi panelnya sendiri, maksudnya bagian layarnya itu sendiri akan sangat glossy. Karena kalau laptop itu layar OLED, dia kan pasti pengen benar-benar kontras lah, gojreng banget warnanya. Sementara panel yang paling bagus untuk memperlihatkan kontras yang bagus seperti itu biasanya adalah panel yang glossy seperti ini. Ya cuma konsekuensinya kalau kita lagi bekerja atau bermain di ruangan yang banyak cahayanya, seperti ruangan saya ini, ada cahaya dari jendela, ada juga cahaya dari lampu, itu bisa jadi sangat-sangat mantul ya cahayanya, sehingga kita tuh agak terganggu, termasuk kalau kita sudah menaikkan brightness-nya ini, karena meskipun brightness sudah naik, jadi sudah tinggi banget nih brightness-nya, tapi karena kalau panelnya itu bagian yang hitamnya hitam gitu, jadinya nggak terlalu membantu menghilangkan efek pantulan cahaya tadi. Oke, demikian aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat, subscribe jika tidak ketinggalan konten dari Lembar Tekno lainnya. Saya Jul dan terima kasih telah menonton.